Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menganalisis majas di dalam sebuah teks hikayat. Tetapi sebelumnya kalian harus mempelajari terlebih dahulu pada video pembelajaran yang sudah saya share tentang jenis majas dan contoh-contohnya supaya kalian nanti lebih mudah untuk menganalisis majas dalam teks hikayat. Nah, teks hikayat yang akan kita analisis adalah sebuah teks hikayat yang berjudul Pengembara yang Lapar. Sudah saya beri tanda merah untuk majasnya ya. Coba kita cek. Hai, kalau ada nasi sekawah, aku akan habiskan seorang. Tiba-tiba Kendi ngeluh. Kalau ada nasi sekawah itu sebakul ya. Ada nasi sebakul, aku akan habiskan seorang. Ini termasuk majas, ya hiperbola, majas yang melebih-lebihkan atau majas lebay. Ada nasi sebakul, aku akan habiskan. Itu kan lebay ya kan. Kemudian ada lagi yang berwarna merah ini. Kalau lapar begini, ayam panggang 10 ekor pun sanggup aku habiskan. Ini juga termasuk majas hiperbola, yaitu majas yang lebay. Kalau ada ayam panggang 10 akan aku habiskan. Ini terlalu berlebihan. Kita cek berikutnya. Sudah saya tandai, kali ini berwarna biru. Pokok ara itu simpati. Pokok itu kalau bahasa Melayu ya, itu kalau bahasa Indonesia pokok artinya pohon. Pohon itu bersimpati. Pohon bersimpati. Nah, itu jelas majas personifikasi, yaitu majas yang mengorangkan benda. Benda dianggap memiliki sifat seperti manusia atau benda dianggap bisa beraktivitas seperti manusia. Nah, bisa bersimpati. Kemudian ada lagi di sini, coba kita lihat. Nah, yang berwarna biru serta-merta meleleh air liurnya. Meleleh, air liurnya meleleh. Ini termasuk majas hiperbola, majas yang berlebih-lebihkan. Karena bagaimana air liur bisa meleleh ya kan? Itu terlalu berlebihan. Oke, berikutnya kita cek ini dia. Tiba-tiba nasi itu berkumpul dan mengejar Kendi. Nasi berkumpul dan mengejar. Nasi itu benda, berkumpul dan mengejar itu aktivitas yang bisa dilakukan oleh manusia. Jadi nasi dianggap bisa berkumpul dan mengejar. Kemudian menyerkup itu artinya menutupi atau menudungi gitu ya. Menyerkup kepala Kendi. Dan nasi-nasi itu menggigit tubuh Kendi. Nah, ini sangat banyak majas personifikasi. Nasi berkumpul dan mengejar, kawah itu atau bakul menudungi, menutupi kepala Kendi dan menggigit. Nah, menggigit tubuh Kendi ini termasuk majas personifikasi. Nasi dianggap kumpul, kawah nasi bisa menggigit ya. Berikutnya terakhir ini ada majas apa kita lihat. Makan biarlah berpada-pada dan tidak mubazir. Berpada-pada ini artinya adalah cukup ya. Jadi makan itu harus cukup dan tidak mubazir. Ini termasuk majas tautologi. Majas tautologi itu adalah majas yang menggunakan kata yang memiliki makna yang sama atau sinonim. Jadi cukup dan tidak mubazir ini kan sinonim ya, cukup tidak mubazir. Oke, ini ya cara menganalisis majas di dalam sebuah teks hikayat. Kita tadi sudah menemukan beberapa majas. Memang yang namanya teks hikayat itu teks yang banyak mengandung unsur kemustahilan, maka tidak heran kalau kita nanti akan menemukan nasi bisa mengejar, bisa menggigit, hal-hal yang mustahil ya. Berarti itulah yang namanya teks hikayat. Baiklah anak-anak, cukup sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian semua paham dengan materi yang sudah saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.